Aku berdiri membeku di ruang tamu rumah masa kecilku saat bapak melempar paket pendaftaran IT ke kakiku. Brosur mengkilap berhamburan di lantai kayu seperti daun gugur. Lambang bergengsi IT seolah mengejekku dari bawah. Tidak ada anak perempuan soyo yang menolak IT demi mimpi internet kosong. Suara bapak menggelegar memantul di dinding rumah bergaya kolonial kami di kawasan elit Bandung. Urat di pelipisnya berdenyut di bawah rambut beruban, tanda bahaya yang sudah kukenal sejak kecil. Aku mencengkeram tas laptop lebih erat. Kulit halus tas itu menyimpan 18 bulan kerja keras, rencana bisnis yang kucurahkan jiwa raga saat seluruh rumah tidur. Beansage bukan mimpi kosong, Pak. Ini software manajemen inventory untuk perkebunan kopi kecil yang tidak mampu bayar sistem komersial besar. Bapak meludahkan koto itu seolah rasanya pahit. Dengan gelar IT, kamu bisa kerja di Gojek atau Tokopedia, perusahaan sungguhan. Aku tidak mau kerja untuk visi orang lain. Koto-koto itu keluar lebih mantap dari podo perasaanku. Beansin sudah punya beta tester yang mau bayar. 3 perkebunan kopi lokal. Cukup. Wajah bapak memerah seperti darah saat memotongku. Profesor Budi Wijaya, ketua jurusan Respected, sekarang memandang anak bungsunya seolah aku baru saja usul bergabung dengan sirkus. Ini berakhir sekarang. Tidak ada gelar, tidak ada atap rumah. Kemas barangmu dan pergi malam ini juga. Tanganku bergetar di tas laptop, tapi aku angkat dagu. Bapak serius. Coba saja. Matanya yang biru abu sama seperti mataku, mengeras jadi bojo. 2 minggu lalu, ruang tamu ini penuh suasana berbeda. Ibu menyiapkan makan malam spesial untuk rayakan Sinto diterima program residensi kedokteran di RSJM. Kakakku tersenyum di bawah sorotan persetujuan orang tua, sementara aku hanya menusuk-nusuk ayam goreng. Tak terlihat seperti biasa. Kamu dengar program baru? Sinta mencoba masukkan aku. Dia bikin software yang lacak stok biji kopi dan jadwal produksi. Bapak hampir tidak angkat muka dari memotong daging. Keterampilan hobi tidak bangun karir. Gelar yang bangun karir. Dia menunjuk garpu ke arah Sinta. Kakakmu mengerti itu. 6 tahun pendidikan tinggi dan sekarang program kedokteran terbaik di negeri ini. Software itu benar-benar works bagus, kataku pelan. Perkebunan kopi Higlan sudah pakai untuk lacak rotasi biji kopi mereka. Ibu menepuk tanganku dengan sikap terganggu yang dia simpan untuk proyek seni anak-anak. Mungkin setelah beberapa tahun kuliah, kamu bisa lanjut proyek komputer kecilmu, sayang. Malam itu aku begadang sampai jam 3, menyempurnakan proyeksi bisnis sementara keluarga tidur. Pagi harinya aku memutuskan IT bisa menunggu. Penerimaanku tidak akan kadaluarsa, tapi peluang pasar akan. Sekarang ibu maju di antara kami, suaranya seperti kepala sekolah. Budi, Please, mari kita bicara secara rasional. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bapak berpaling, mengabaikanku. Ibu mencoba pendekatan lembut, menyentuh lenganku. Bapakmu hanya mau yang terbaik untukmu, Airo. Kita semua mau. Sinta muncul di ambang pintu, wajahnya penuh rasa sakit. Mungkin ada kompromi. Kamu bisa kuliah di IT sambil kerja bisnis paruh waktu. Aku meluruskan bahu, sesuatu bergeser di dalamku. Ruangan tiba-tiba terasa lebih kecil, seolah aku sudah tumbuh melampaui dindingnya. Aku tidak butuh 4 tahun dan utang 3 miliar untuk mulai sesuatu yang bisa kuluncurkan sekarang. Untuk pertama kali, aku dengar kekuatan dalam suaraku sendiri. Mataku bertemu mata mereka langsung, bukan menunduk hormat. Ibu mundur selangkah kecil. Fantasi ini berakhir malam ini. Bapak menyambar rencana bisnisku dari meja kopi yang bodohnya kutinggalkan, merobek dokumen terikat itu jadi 2 dengan 1 gerakan kasar. Suara kertas robek menusukku seperti pisau.
Ibu melirik jendela. Opo koto tetanggo nanti? Anaknya Henderson baru lulus cum laude dari Unpad. Sinta hanya diam di ambang pintu, penjaga damai keluarga yang tidak berani tantang hierarki yang menempatkannya di puncak. Hujan mulai turun saat aku membawa kotak terakhir ke mobil Honda Civic 10 tahun yang kubeli dari tip pelayan. Lewat derasnya hujan, aku lihat tirai tertutup di setiap jendela rumah. Tak ada yang mengawasi aku pergi. Aku letakkan laptop dengan hati-hati di kursi penumpang, satu-satunya barang yang benar-benar penting sekarang. Mesin mobil ngos-ngosan sebelum hidup, dan aku melaju meninggalkan satu-satunya rumah yang kukenal. Wiper kaca depan berdetak seperti irama kebebasan yang aneh. 3 hari kemudian, aku menatap saldo rekening bank di layar laptop retak. Rp 18.645.000. Matahari bersinar seperti jam hitung mundur di apartemen studio gelapku di Bandung Selatan. 500 kaki persegi kebebasan yang tiba-tiba terasa seperti jebakan. Dinding PG yang tidak berani pilih warna seolah mendekat setiap hari. Notifikasi email muncul dengan presisi klinis. Asuransi kesehatan Anda telah dibatalkan. Orang tuaku bahkan tidak menunggu seminggu penuh. Di bawahnya, pemberitahuan lain mengumumkan pembatalan paket Telkomselku. Aku beralih ke pesan teks di mana nama Sinta muncul. Pengingat keluarga yang kutinggalkan. Mereka melarang aku bantu kamu secara finansial, tulisnya. Maaf. Aku sudah coba bicara. Jariku melayang di atas keyboard sebelum kututup jendela tanpa balas. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku mengerti dia pilih orang tua daripada aku. Bahwa aku maafkan dia karena berdiri di ambang pintu saat bapak robek rencana bisnisku. Kalender dinding menarik perhatianku. Hadiah promosi gratis dari bank yang tolak aplikasi rekening mahasiswaku karena aku bukan mahasiswa lagi. Tanda silang merah melalui ulang tahun, hari raya, dan kumpul keluarga. Thanksgiving, Natal, ulang tahun ibu di Februari. Bukti visual bahwa aku benar-benar sendirian di usia 19 tanpa jaring pengaman di bawah akrobat ini. Ponselku bergetar. Pak Haris, guru ilmu komputer SMAku, mengonfirmasi pertemuan di warung kopi downtown. Pria yang melihat bakatku saat keluargaku hanya lihat pemberontakan. Yang janji hubungkan aku dengan calon investor, malaikat yang pernah danai mantan muridnya. Tali penyelamat. 2 jam kemudian, aku lihat jakun Pak Haris naik turun saat dia kesulitan bertemu mataku di meja kafe goyah. Kopinya tak tersentuh, lapisan tipis terbentuk di permukaan. Bapakmu telepon aku kemarin, katanya, suara lebih rendah dari biasa di kafe hampir kosong. Dia jelaskan bahwa membantu kamu akan Jopardi dana teknologi sekolah. Perutku jatuh. Dia ancam dana sekolah kalau kamu bantu aku. Pak Haris merapikan kacamatanya. Dewan sekolah dan jurusan bapakmu punya kemitraan lama. Ini rumit. Tidak rumit, kataku, koto-koto lebih tajam dari niatku. Ini sabotase. Dia dorong kursi mundur sedikit. Maaf, Airo. Aku benar-benar percaya potensimu, tapi tidak cukup untuk risiko apapun. Aku tutup laptop dengan bunyi klik yang buat dia tersentak. Pengkhianatan berlanjut seperti domino jatuh. Pesan dari teman kuliahku Devon, tidak bisa Sabtu. Bapakku golf sama bapakmu. Rumit. Email resmi dari Bank Mandiri tolak pinjaman usaha kecilku. Kurang agunan atau riwayat pendapatan. Setiap penolakan bawa sidik jari tak terlihat Profesor Budi Wijoyo, ketua jurusan dan ayah, yang lebih suka hancurkan mimpi anaknya daripada lihat dia sukses dengan syarat lain. Alam semesta beri pukulan sendiri di selasa hujan. Truk pick-up tabrak belakang Hondaku di lampu merah, remuk bumper belakang dan pecah lampu. Estimasi perbaikan Rp 18 juta seolah jutaan. Polisi yang ambil laporan melirik alamat dan SIM-ku, catat usiaku.
Sebaiknya telepon orang tuamu, Neng, sarannya dengan percaya diri orang yang yakin semua keluarga normal. Suruh mereka bantu atasi ini. Aku senyum kaku. Aku urus sendiri. Terima kasih. Saldo banku menyusut dengan kecepatan mengerikan. Sewa jatuh tempo 10 hari lagi, rep 8 juta. Saldo sekarang setelah belanja dan bayar minimal asuransi mobil, rep 654.300. Tidak cukup bahkan untuk opsi perbaikan termurah. Pasti tidak cukup untuk hidup bulan depan. Makananku menyempit ke yang paling hemat. Oatmeal pagi, lentil malam. Sistem pemanas apartemen batuk-batuk hidup sesekali. Pratinjau musim dingin saat suhu jatuh di bawah nol. Aku kerja kode bensin sampai motor terbakar. Lawan bug yang tak bisa kuselesaikan sendiri. Setiap pesan error pengingat isolasiku. Lamaran kerja lenyap ke lubang digital. Masing-masing distempel tanda tak cukup. Tanpa gelar, tanpa pengalaman. Paradoks butuh pengalaman untuk dapat pengalaman mengencang seperti jerat. Mantan teman sekolah posting foto pesta kampus, kelas, kelompok belajar maju di jalur resmi. Sementara aku meringkuk di apartemen dingin, lihat dunia maju tanpaku. Lalu, seperti korek api di kegelapan, mukjizat kecil datang. Perkebunan kopi Higlan konfirmasi mereka lanjut pakai versi betaku. Lebih baik lagi, mereka bayar fee bulanan rep 1,875 juta yang kusalahkan. Perkebunan kedua, lereng cerah, daftar minggu somo setelah demo kemampuan lacak inventory software. Cek bisnis pertama tiba Kamis, tepat saat aku pertimbangkan hal tak terpikir. Telepon rumah, akui kalah, terima syarat mereka. Kertas terasa berat tak terduga di tanganku. Resmi dengan coro yang validasi semua pengorbananku. Rep 3,75 juta. Tidak cukup selamatkan aku, tapi cukup ingatkan kenapa aku berjuang. Aku letakkan cek di meja lipat, teliti di bawah lampu neon apartemen. Dengan musim dingin mendekat dan mobil mati, laju pertumbuhan ini tak bisa menopangku. Matematika kejam. 2 klien rep 1,875 juta bulan somor 45 juta tahun. Sewa saja rep 96 juta tahun. Saat pegang cek pertama itu, aku bertanya apakah harus telan harga diri dan telepon rumah, terima syarat untuk hidup lebih mudah, atau validasi kecil ini bukti aku harus double down di jalanku sendiri, meski berarti bulan-bulan perjuangan lagi. Oatmeal sudah bosan, tapi syarat mereka pasti lebih pahit. Cek itu duduk di mejaku, baik jawaban maupun pertanyaan, sementara hujan musim dingin memukul jendela tunggal. Minggu depan, Kompas mendarat di depan pintuku dengan bunyi gedebuk. Aku tidak langganan, tapi tetangga Emo bagikan kopinya, selipkan di bawah pintu setiap pagi dengan sticky note kuning. To get you miket wanto setis. Catatan hari ini odo tanda seru. Aku buka koran, temukan keluargaku tersenyum di halaman lokal. Keunggulan akademik keluarga Wijaya di atas foto bapak, ibu, dan Sinta di depan perpustakaan universitas. Semua anak kami selalu hargai pendidikan di atas segalanya. Koto bapak di paragraf kedua, jas tuet dan kacamata tempurungnya proyeksikan otoritas intelektual. Ponselku bergetar notifikasi. 3 teman kampung tak aku di media sosial. Lihat keluargamu di koran. Ambil gapier yo. Buletin alumni yang ibu masih terima di rumah. Dia forward tanpa komentar, daftar aku sebagai ambil gapier dari podo akui bensin. Aku buang koran ke tempat daur ulang tapi tak bisa lari dari suara bapak yang mengalir dari radio dapur. Hadiah paling berharga yang bisa kita beri anak adalah bimbingan ke jalur karir masuk akal. Apartemen kecilku hening saat listrik mati tengah siaran. Indikator baterai laptop tunjuk 18%, hampir tidak cukup selesaikan debug modul lacak inventory. 36 jam tanpa listrik menurut perusahaan utilitas. Pemutusan karena non-bayar.
Hujan turun deras saat aku jalan 5 kilometer ke warung kopi Java House. Laptop dipeluk di dodo di bawah payung tipis. Barista bernama tak anggup saat aku pesan kopi kecil isi ulang sekali untuk 7 jam di meja pojok belakang dekat stop kontak. Odo telepon untukmu, Airo, koto Budeni dari kebunnya saat aku pulang setelah gelap. Aku pinjam telepon rumah antiknya 3 kali seminggu untuk panggilan klien. Kemarin aku temukan forum coding perpustakaan gratis yang bisa hemat biaya langganan tutorial. Kasurku sekarang langsung di lantai. Rangko tempat tidurku jual rp 1,275 juta di Oj. Belanja 2 minggu kalau tetap oatmeal dan lentil. Hondo ditinggal di belakang kompleks apartemen. Mesin mati setelah jerit logam menggerindo. Jadwal bus sekarang isi kantongku, dihigliket dan anotasi titik transfer. Kamu makan hari ini, sayang. Wanita berambut garam lodo awasi aku dari belakang meja prasmanan di acara micer kadin. Aku tidak rencana datang, tapi Flier janji makanan gratis dan koneksi klien potensial. Matanya lihat tulang selangkoku yang kelihatan di bawah kemeja butonwup satu-satunya. Aku Budeni, katanya, geser piring ekstra ke arahku. Caterer selalu bawa kebanyakan. Sebelum aku jawab, dia tumpuk sandwich kecil dan sate buah di piring. Bawa untuk besok juga, bisiknya, bungkus beberapa diserbet. Ragamnya bikin aku kewalahan, timun ceream jese, ham mustard, salad ayam anggur, rasa yang tak kucicipi berminggu-minggu. Mataku terbakar air mata tak terduga saat bisik terima kasih. Software inventory untuk perkebunan kopi, yo. Wanita yang periksa layar laptopku pakai kemeja putih rapi dan celana abu-abu, potongan bob perak presisi matematis. Bu Linosari, menurut kartu nama yang dia kasih tadi. 20 tahun di pengembangan sistem, mantan sto logistik snow. Yo, bean sing celacak rotasi biji, inventory, dan jadwal produksi untuk perkebunan kopi kecil. Aku resitasi pitch yang sudah kupoles berulang. Bu Lino klik interface, ekspresinya datar. Kamu selesaikan masalah salah untuk pasar salah. Tulang punggungku kaku. Aku sudah investasi segalanya di pendekatan ini. Dan itu tepat masalahnya. Dia bersandar, nilai aku dengan moto abu-abu dingin. Tujuanmu buktikan keluarga salah atau bangun sesuatu yang works. Pertanyaan itu seperti tamparan. Bangun yang works. Jelas. Karena perkebunan kopi kecil operasi di margin tipis. Mereka tes software, hargai keanggunan, lalu tetap pakai buku catatan kertas dari podo bayar fee bulanan. Dia teguk air bersoda. Sementara rantai toko kopi punya daya beli dan masalah nyoto seputar manajemen inventory. Tapi aku fokus produksi, bukan retail. Itu namanya pivot, Airo. Pertanyaannya bukan apakah kamu cukup pintar. Tapi apakah kamu cukup fleksibel untuk sukses. Bahuku yang kaku pertahanan perlahan rileks saat logika mengkristal. Jalan depan tiba-tiba lebih jelas, seperti kabut hilang dari jalan gunung. Andi, ini gadis muda yang kubicarakan. Bu Lino perkenalkan aku ke pria berjanggut garam lodo dan kacamata bulat di acara kadin berikutnya. Pak Andi Fauzi jalankan strategi digital untuk koalisi seni. Andi jabat tanganku mantap. Bu Lino bicara tinggi soal skill codingmu. Aku punya meja cadangan di kantor, kamu boleh pakai. Lebih baik dari podo warung kopi untuk panggilan klien. Emma dari sebelah tinggalkan wadah stehome mate dan sayur panggang di depan pintuku 2 kali seminggu. Kebun aku produksi terlalu banyak. Catatannya selalu klaim meski sayur musim dingin masih berbulan. Di Metop Developer seminggu kemudian, 3 programmer sukarela review kode. Kita semua mulai dari suatu tempat. Koto Marcos, developer back-end 20 tahun pengalaman. Lagi pula, arsitektur datamu impresif untuk self-tauget. Presiden Kadin hubungkan aku dengan klinik hukum gratis urus pendirian perusahaan.
Semua orang butuh kesempatan mulai, katanya, kasih kontak. Selama 7 minggu intens, aku tidur hanya 4 jam malam, bangun ulang code base. Retail Sync Solutions lahir dari Abu Beansinch, sistem inventory komprehensif untuk rantai retail dari podo produsen kecil. Jas blazer abu-abu pinjaman agak longgar di badanku saat aku berdiri di depan markas Kocop. Panen kopi, retailer kopi paling cepat tumbuh di wilayah. Jantungku berdegup di rusuk. Tum drive di telapak tangan berisi semua yang kurebuil. 30 menit berikutnya akan validasi segalanya atau kirim aku kembali ke IT dengan ekor di antara kaki. Ruang rapat markas. Panen kopi bau semir lemon dan uang. 7 eksekutif pakai jas abu-abu berbagai sade amati aku dari meja mahoni yang mungkin lebih mahal dari podo mobilku. Mobil lomo. Aku berdiri di depan mereka, bahu tegak, dalam setelan bisnis satu-satunya. Blazer navy dan rok pensil pinjam dari Emmo semalam. Pandangan mereka tertuju laptop saat aku sambung ke proyektor. Retail Sync tawarkan manajemen inventory khusus untuk retailer kopi multilokasi. Aku mulai, suara mantap meski perut bergejolak. Sistem kami integrasi dengan post existing sambil tambah fitur spesialis yang platform komersial besar kurang. Aku klik ke demo sandbox kerja. Ruangan bergeser halus saat dashboard warna muncul, lacak inventory fiktif di 6 lokasi. Bukan janji PowerPoint, software kerja nyoto. Ini lacak bukan hanya jumlah, tapi tahun panen, varietas, hubungan supplier, dan pola penjualan regional. Jariku gerak percaya diri di keyboard, toggle view. Perhatikan arsitektur keamanan, kontrol akses berbasis peran dengan autentikasi multifaktor. Potong. Bagaimana timeline implementasi? Transisi biasanya 60 hari dari tanda tangan kontrak sampai deploy penuh. Aku geser tablet dengan chart milestone detail ke arahnya. Minggu 1 migrasi data dan integrasi keamanan. Minggu 2 kurang 4 training staff di 3 toko simultan. Rollout final selesai hari ke-58 dengan buffer 2 hari. Volatility aku dengan moto menyipit. Return on investment. Aku kasih folder terpisah. Analisis ROI lengkap tunjuk payback period 18 bulan. Perhitungan akun biaya simpan inventory turun, minim stock code, dan hemat tenaga kerja dari pembelian otomatis. Kamu kelihatan sangat muda untuk pengalaman level ini, eksekutif tertua bilang, bersandar lengan dilipat. Aku buka portofolio digital di tablet. 12 perkebunan kopi sekarang pakai betok kami. 3 toko retail sudah implementasi versi custom. Referensi termasuk. Tanpa sebut IT, tanpa apel emosional, hanya nilai bisnis disajikan metodis. 20 menit kemudian mereka ucap terima kasih dan janji hubungi. Aku tahu lebih baik jangan kelihatan berharap. Aku hanya terima kasih atas waktu, kemas laptop, keluar dengan kepala tinggi. 3 hari lewat, ponselku berdering saat aku debuk interface mobile. Bu Aira Wijaya. Ini Thomas dari Procurement, panen kopi. Suaranya terukur seperti orang tahan penilaian. Kami cek referensimu. Perutku tegang. Senang dengar, termasuk beberapa di kampung halaman. Jedo. Aku punya percakapan menarik dengan Profesor Budi Wijaya. Ayahmu, saya rasa. Lantai seolah miring di bawahku. Tentu saja mereka telepon rumah. Tentu saja. Dia sebut kamu hanya ambil jeda dari kuliah, lanjut Reynolds. Kelihatan khawatir soal komitmen hubungan bisnis jangka panjang. Aku sandar di meja Andi. Pak Reynolds, referensi lain komentar kepuasan dengan software kami. Mereka lakukan, sebenarnya sangat antusias. Jeda lain. Joe sangat terkesan bahwa meski opo yang dia sebut interferensi keluarga, kamu pertahankan profesionalisme absolut. Aku tahan napas. Kami ingin tawarkan Master Service Agreement,
Rp 7,65 miliar untuk implementasi dan 3 tahun support. Itu Rp 900 juta di atas kuotemu untuk pastikan layanan dicatat. Ruangan kabur sebentar. Aku tekan ponsel lebih erat ke telinga. Kontrak akan tiba besok untuk review. Aku ucap terima kasih dengan ketenangan luar biasa, tutup panggilan, dan ambruk di kursi Andi. Selama 5 menit aku tatap langit-langit, biarkan itu basuh aku. Dengan kontrak di tangan hari berikutnya, aku hadapi momen kebenaran. Haruskah aku langsung telepon orang tua buktikan kesuksesanku, tunjukkan opo yang mereka tolak percaya? Atau independensi sejati berarti bangun hidup tanpa cari validasi mereka sama sekali? Aku kirim pesan ke Andi. Dalam 1 jam dia review jadwal pembayaran, saran modifikasi lindungi cash flow-ku. Minta 40% di muka bukan 30%. Dia tandai tinta merah. Kamu butuh untuk hardware dan hire baru. Bu Lino datang malam itu, notes legal di tangan. Klauso app ini perlu diperketat, tunjuknya. Kamu lisensikan software, bukan jual langsung. Presiden Kadin host makan malam kecil di rumahnya. Untuk kontrak besar pertama Airo, dia toast, angkat gelas. Yang pertama dari banyak. Emma bantu aku tour apartemen akhir pekan berikutnya. Kamu butuh yang lebih dekat kantor baru, desaknya, tunjuk apartemen 1 kamar sederhana tapi cerah dengan lemari ruang. Teman developer sukarela Wagon Coding Sprint siapkan lounge, didukung Bisjo dan achievement bagian dari sesuatu nyoto. Tak satu pun sebut keluargaku. Tak satu pun bilang aku bilang juga. Mereka fokus sepenuhnya opo yang datang selanjutnya. 3 minggu masuk implementasi, Sinta telepon. Aku hampir jatuhkan ponsel lihat namanya di layar. Kamu tahu kamu di majalah industri kopi mingguan. Suaranya tidak yakin. Odo artikel tentang Retail Solutions. Aku letakkan kopi. Aku tidak tahu mereka publis sudah. Bapak juga lihat. Jedo. Dia bilang pasti Wijaya lain. Aku hampir tertawa. Wijaya tidak banyak. Besoknya, pesan dari ibu muncul. Semoga kamu makan dengan benar. Jurnal bisnis lokal email, minta wawancara, soal kisah sukses kampung halaman. Universitas yang rekrut aku agresif sekarang tawarkan kesempatan bicara soal entrepreneurship. Kepastian mereka tentang kegagalanku mulai retak di publik. Satu headline demi satu. Aku lihat mereka saat mobil masuk ke halaman. Orang tuaku figurnya akrab terpingkai di jendela, bayi rumah Sinto, yang bergaya kolonial revival. Persis seperti rumah aku besar. 3 tahun sejak malam bapak lempar paket it ke kakiku. 3 tahun sejak hujan guyur bahuku saat aku muat hidup ke Honda Civic. Thanksgiving. Bentuk paling Indonesia dari sandera emosional. Mereka sedang usaha, Sinta desak lewat telepon 3 minggu lalu. Suaranya netral latihan orang yang habiskan hidup mediasi badai keluarga. Ibu sedang periksa spesialis tulang punggung. Tagihan medis besar. Aku atur spion belakang, tangkap pantulan diriku. Mahasiswi dropout kurus hilang, diganti wanita mata jernih dan punggung lurus. CEO Retail Solutions dengan 35 karyawan dan kantor di Jakarta dan Bali. Wanita softwarenya sekarang kelola inventory 62% retailer kopi Jawa. Jurusan bapak hadapi pemotongan anggaran, Sinto lanjut. Posisinya tidak seaman dulu. Dia mau diskusikan rencana masa depanmu. Terjemahan, sekarang kamu sukses meski kami mau return investasi genetik. Pintu depan terbuka sebelum aku sampai. Sinto imbang 2 bayi kembar di pinggul. Sweater matching mereka bordir kalkun. Kamu kelihatan fantastis, katanya, artinya aku kelihatan mahal. Mantel kasmirku mungkin lebih mahal daripada cicilan bulanan rumahnya. Di dalam,
Rumah bau sake dan ketegangan. Ibu buru-buru maju peluk aku, parfumnya tak berubah sejak kecilku. Kami ikuti kesuksesanmu di koran, katanya, lengan kaku di bahuku. Pendeta di gereja minggu lalu tanya apakah kamu bisa bicara ke pemuda soal entrepreneurship. Dia sebut hormat ayah dan ibu itu praktik bisnis bagus. Di belakangnya, bapak berdiri tangan di saku, rambut perak disisir rapi. Dia kelihatan lebih kecil entah bagaimana, kurang mitos dari podo pria, yang dulu ropek rencana bisnisku. Anak hilang kembali, katanya, tawarkan senyum yang tak sampai moto. Teman keluarga yang hampir tak kukenal jabat tanganku di meja makan. Orang tuamu bilang kamu akhirnya sadar. Selalu tahu kamu akan kembali. Aku teguk panjang Cabernet California, yang software perusahaan bantu distribusi. 2 jam masuk, antara pai labu dan kopi, bapak berdehem. Si kembar butuh dono pendidikan layak. Sinta dan suaminya tidak mungkin atur sekolah swasta dengan gaji guru. Kakakku tatap piring intens. Tanggung jawab keluarga, bapak lanjut. Sekarang kamu dapat resei beruntung di dunia tej. Resei beruntung. Seolah 2 tahun tidur di lantai dan makan hanya oatmeal serta lentil adalah keberuntungan. Seolah 60 jam kerja seminggu dan lamaran pinjaman ditolak adalah keberuntungan. Seolah majalah Tej Foundry yang baru telepon aku. Keajaiban Tej Kopi 675 miliar, laporkan undian lotre. Ibu sentuh lenganku. Tidak semua punya gaji Tej, sayang. Perjadi beban dengan pengobatan ibu. Tekanan familiar, naik di belakang rusukku. Sensasi sama saat perusahaan yang tolak lamaran kerjaku sekarang coba rekrut karyawanku. Sensasi sama saat beri standing ovation keynote di konferensi industri, yang dulu bahkan tak mau jual tiket mahasiswa. Aku buka tas dan keluarkan folder manila, letakkan pelan di antara saus cranberry dan grafi buat. Ini mungkin menarik buat kalian, kataku, suara mantap saat keluarkan 3 dokumen. Dokumen pertama catat hibah pendidikan dari Yayasan Sapires Scholars, yang bayar perkalian 7 bulan terakhir. Yayasan anak perusahaan lengan filantropi perusahaanku. Wajah bapak memerah saat tatap kertas. Tangan ibu beku setengah jalan ke gelas air. Dokumen kedua kontrak konsultasi tutup biaya medis ibu. Rp 34,5 juta per kuartal, retroaktif Januari. Kalian sudah cairkan cek, jadi aku anggap tahu. Moto Sinta melebar. Aku tidak tahu. Dan ini verifikasi 501.3 yang tutup biaya dicari si kembar, Rp 168 juta per anak per tahun. Semua terstruktur benar, patuh pajak, dan sudah berjalan. Sunyi regang seperti karamel, lengket dan tak nyaman. Aku bantu sejak bisa, lanjutku, lipat serbet presisi. Bukan karena kalian pantas, tapi karena aku pilih lebih baik dari podo contoh yang diberi. Bapak rebut kertas, scan dengan moto menyipit. Ini pasti palsu. Stunt publisitas. Aku berdiri, luruskan bahu seperti malam itu di ruang tamu tahun lalu. Dukungan berakhir hari ini. Fokus proses terminasi besok. Hujan ketuk jendela saat aku jalan ke mobil, gemo malam dulu. Tapi kali ini iramanya seperti tepuk tangan bukan duka. Berjam-jam kemudian, aku masuk ke halaman melingkar Villa View pantai di Ubud, Bali. Realtor lambaikan dari teras properti 4.900 kaki persegi, kunci bergoyang di jarinya. Kantor pusat retail Sinch Pantai Timur buka minggu depan dengan 3 kontrak distributor besar pending yang dorong valuasi kami ke Rp 981 miliar. Ponsel bergetar pesan dari Bulino. Kamu bilang soal rollout AI dan pembicaraan IPO. Aku lihat ombak pecah di pantai belakang rumah baru saat ketik balas. Beberapa bab ceritaku tidak untuk semua orang bocor. Setahun kemudian, aku angkat gelas saat matahari terbenam menari di air teluk, ubah halaman belakang jadi kanvas amber dan emas.
Di meja kayu jati panjang, 20 wajah berpaling ke arahku. Tim. Keluarga pilihanku, obrolan memudar jadi sunyi perhatian. Untuk Bet Wulandari, aku umum, angguk ke wanita muda di ujung meja. Jarinya putar gugup di pangkuan, pipi merah campur bangga dan tak percaya. Penerima pertama Grant Gelombang Cipta untuk founder tanpa gelar. Tepuk tangan riak di meja saat aku lanjut. Rep 3 miliar untuk kembangkan sensor tanah untuk petani kecil yang tak mampu sistem komersial besar. Koto-koto gemo pitchku 7 tahun lalu. Meski sekarang aku berdiri di patio batu kapur di Ubud bukan ruang tamu Bandung tempat brosur IT pernah berhamburan di kakiku. Saat mulai retail change, seseorang bilang aku butuh gelar untuk bangun sesuatu nyoto. Pandanganku bertahan di matahari terbenam bukan kenangan. Bet buktikan opo yang selalu ku ketahui. Inovasi tidak tunggu izin. Bet berdiri, suaranya mantap meski air moto kumpul di moto. Orang tuaku mau aku selesai 3 dulu sebelum kejar ini. Mereka bilang keterampilan hobi tidak bangun karir. Riak tawa mengerti lewat kelompok. Andi tangkap mataku dari seberang meja, senyumnya pantau sejarah bersama. Sekarang kamu bangun sesuatu yang mereka tak bisa abaikan, kataku padanya. Setelah makan malam, aku pimpin Bet lewat pintu kocoke kantor pusat retail Sinch Pantai. Berbeda dengan kegelapan sesak rumah masa kecil, ruang ini bernapas cahaya alami bahkan saat senja. Open floor plan, dinding koco, jendela bingkai air bukan tutup dunia. Ini dulu ruang makan, jelasku, tunjuk meja khusus yang jadi miliknya untuk periode inkubasi 6 bulan. Sekarang tempat tim marketing kerja. Bet usap jari di permukaan meja konferensi Poles. Kamu bangun semua ini dalam 4 tahun dengan bantuan. Aku akui sesuatu yang diri muda dulu tak mungkin akui. Aset paling berharga bukan dono. Tapi temukan orang yang lihat opo orang lain lewatkan. Nanti, saat tamu pergi dan hanya Andi tersisa, kami berdiri di balkon lihat bintang ganti matahari terbenam. Angin musim panas awal bawa aroma melati dari kebun bawah. Ingat saat kamu tak mampu makan malam? Andi tanya, kasih aku gelas es teh. Oatmeal pagi, lentil malam. Aku tertawa. Sekarang aku punya chef staff dan masih kadang lupa makan. Ponsel bergetar pesan Bulino. Anak itu ingatkan aku padamu. Keras kepala sekali. Dia akan jauh. Andi sandar pagar. Kamu ubah hidup, bukan hanya bangun software. Aku buka pintu, koreksiku, pikir semua pintu yang dulu tertutup bagiku. Bukan karena siapapun pantas kesempatan, tapi karena semua orang pantas. Di bawah, lampu kolam iluminasi logo perusahaan Etso di Upin. Bukan lagi BNBT tapi Retail Sinch Solutions valuasi Rp 1,47 triliun di tawaran akuisisi bulan lalu. Keputusan jual atau tumbuh independen duduk di folder mejaku, sepenuhnya milikku putuskan. Kebebasan, aku pelajari, bukan diukur dolar, tapi pilihan yang hanya milikmu. Sukses bukan buktikan kritik salah. Tapi bangun sesuatu begitu benar, sehingga mereka jadi tak relevan di ceritamu. Aku berpaling dari pemandangan, temukan Andi awasi aku, sabar seperti biasa. Kamu pikir opo? Tanyanya. Beda antara rumah dan rumah, jawabku, ambil tangannya. Dan bagaimana beberapa keluarga kamu pilih?